Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala, la haula wa la quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Sufriyadi, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah psikologi, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Jawharatus Sa'diyah, yang mana pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas yaitu vlog tentang penulisan ilmiah yang diberikan pada minggu yang lalu. Di sini perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri saya, yaitu untuk membacakan riwayat hidup dari saya berasal dari Sungai Rasau, tepatnya di Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah. Saya sekolah dasar Negeri 21 dan saya melanjutkan pendidikan saya di Madrasah Sanawiyah Riyadul Ulum di Sungai Pinyuh, lebih tepatnya di Gang Usaha. Setelah itu saya pergi merantau ke daerah Jawa Timur, yaitu di Bangkalan, untuk melanjutkan pendidikan saya di Pondok Pesantren Darussalah Pusat An-Nawawiyah yang berada di Desa Motung, Bangkalan, Jawa Timur. Di sana saya melanjutkan pendidikan saya selama 4 tahun, yaitu melanjutkan di Sekolah Madrasah Aliyah di MA Darussalam mulai pada tahun 2017 dan lulus pada tahun 2020. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan saya di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darussalam Bangkalan hanya sampai semester 1. Setelah itu saya berhenti dari pondok pesantren dikarenakan ada beberapa hal, yaitu ada kendala yang tidak bisa saya lanjutkan, sehingga saya memutuskan untuk kembali lagi kepada Kalimantan Barat untuk melanjutkan pendidikan saya di Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah. Setelah itu saya mengambil program studi Tadris Bahasa Inggris di Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah, yaitu atas keinginan saya sendiri. Dan di sini saya akan berbagi pengalaman saya ketika saya merantau di Jawa Timur. Saya sudah pernah ke Kediri, yaitu lebih tepatnya di Kampung Inggris Pare. Saya di sana menimba atau mencari sebuah pengalaman yang sangat banyak. Lebih tepatnya di Kampung Inggris, saya pergi ke sebuah kursusan yang bernama dengan Gaza English Course. Di sana saya sudah 4 kali, dan 2 kali saya pergi kursus, dan 2 kali saya menjadi tenaga pengajar di bagian basic speaking dan vocabulary. Maka dari itu saya memutuskan untuk kembali ke Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah dengan mengambil program studi Tadris Bahasa Inggris demi wujudkan agar mental speaking saya dalam berbahasa Inggris itu lebih baik lagi, sehingga saya melanjutkan di Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah. Juga saya pernah mendapatkan lulusan terbaik di sebuah organisasi bahasa asing, yaitu dengan organisasi SIC, Smart English Community, yang berada di Bangkalan. Juga pada masa itu saya pernah menjadi tenaga pengajar setelah lulus di organisasi Smart English Community selama 2 tahun, mulai dari tahun 2019 sampai 2021, sehingga saya harus berhenti untuk menjadi tenaga pengajar di Bangkalan dikarenakan saya harus pulang kampung, lebih tepatnya di Sungai Rasau, Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah. Dan untuk saat ini saya masih aktif di Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah di Kabupaten Mempawah, yaitu dengan mengambil program studi Tadris Bahasa Inggris. Terima kasih. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Biar mengefisienkan waktu, mari kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu tentang vlog. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang tugas saya, yaitu tentang penulisan ilmiah yang akan saya bahas setelah ini. Terima kasih.
Oke, langsung saja. Di sini saya akan bahas tentang tugas yang diberikan oleh Ibu Jawharatus Sa'diyah sebagai dosen pengampu metode penulisan ilmiah yang diberikan pada minggu lalu. Di sini saya akan bahas tentang penulisan ilmiah, yaitu sebelumnya saya akan bacakan sebuah pengantar dari saya, yaitu sebagai berikut. Penulisan ilmiah mempunyai sifat etika. Jadi penulisan ilmiah tidak sembarangan, harus dilandasi sifat kejujuran yang dimiliki oleh penulis. Belajar penulis karya ilmiah itu sangat penting supaya di setiap proses dan tahapannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, pentingnya belajar penulisan karya ilmiah juga dapat memperjelas sasaran dan tujuan dilaksanakannya penelitian sehingga dalam pembahasannya dapat disampaikan secara tepat dan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga di sini saya Sufriyadi sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Pawah dengan program studi Tadris Bahasa Inggris akan menyampaikan secara tepat dan mudah dipahami oleh para hadirin sekalian. Sehingga kami di sini mempunyai beberapa urusan masalah. Yang pertama yaitu tentang pengertian penulis. Yang kedua tentang pengertian penulisan ilmiah. Yang ketiga manfaat penulisan ilmiah dan pengantar etika penulisan ilmiah. Dan juga apa saja masalah etika dan hukum dalam merencanakan serta melakukan dan melaporkan penelitian. Dan yang terakhir yaitu mencari referensi yang tepat, yaitu dengan tujuan untuk mengetahui apa itu penulisan yang sungguhnya, untuk mengetahui penulisan ilmiah, manfaat, pengantar etika dan penelitian, dan juga etika dan hukum untuk mengetahui cara mencari referensi yang tepat. Maka dari itu kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kepenulisan. Menurut saya, penulisan adalah penyusunan sebuah naskah buku yang biasanya diberikan oleh dosen kepada seorang mahasiswa melalui bahasa tulisan, bahasa gambar, dan lain sebagainya. Penulisan juga dapat diartikan sebagai cara atau proses menulis menyampaikan gagasan atau pesan oleh penulis kepada pembaca dalam bentuk karya tulis, entah itu seperti makalah, surat laporan, karya sastra, karya ilmiah, dan lain-lainnya. Penulisan memiliki arti dalam kelas nominal atau kata benda, sehingga dapat menyatakan nama seorang, tempat, dan semua benda dan segala yang dibendakan. Di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, juga pernah disebutkan arti kata penulisan adalah proses cara pembuatan menulis atau menuliskan. Pembelajaran yaitu proses menghasilkan teks karangan terbentuk berita, rencana, esai, laporan, dan sejenisnya. Selanjutnya di sini melangkah kepada pembahasan yang kedua, yaitu yang saya sebutkan tadi tentang pengertian penulisan ilmiah. Yang mana di sini juga punya pengertian sebagai berikut. Merupakan kegiatan menulis yang isi tulisannya didasari oleh penalaran menggunakan logika dan dapat diverifikasi kebenaran isi yang sungguhnya. Tujuan dari penulisan ilmiah adalah untuk menyampaikan ide atau gagasan yang melalui prosedur ilmiah. Penulisan ilmiah tentunya menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah. Contoh karya tulis ilmiah seperti yang tidak asing lagi di kalangan mahasiswa, yaitu skripsi, tesis, dan disertasi, apalagi sekelas makalah. Ada sebuah tokoh menyebutkan, yaitu Munawar Syamsuddin, penulis ilmiah. Dia menyebutkan bahwasanya penulisan ilmiah merupakan sebuah naskah yang membahas suatu masalah atas dasar konsepsi ilmiah tersebut, dengan memilih metode terbentuk dari presentasi serta keseluruhan pada teratur. Terdapat beberapa bagian pokok dalam penulisan karya ilmiah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yang pasti, yang sudah tidak asing lagi di kelas mahasiswa, yaitu bab 1, pendahuluan.
Pada bagian ini, penulis memaparkan hal-hal yang berfungsi sebagai pendahuluan dalam karya ilmiah, yaitu sebuah subbab yang berada dalam makalah itu tercantum semuanya di pendahuluan. Penulis juga menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya penelitian, yaitu ada beberapa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Dan juga biasanya juga diberikan sebuah kerangka teori, yang ini biasanya disimpan di bab 2. Bagian ini menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi landasan penulisan melakukan penelitian. Pada bagian ini juga disajikan kerangka pemikiran dari seseorang atau argumentasi ilmiah dan hipotesis yang mendukung penelitian. Bab 2 pada penulisan karya ilmiah umumnya memuat cara kerangka berpikir, kerangka teoritis, kajian pustaka, dan hipotesis penelitian. Dan juga di bab 3 biasanya ada metodologi penelitian. Pada bagian ini, penulis menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu seperti metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis-jenis penelitian, dan teknis analisis dan pengumpulan data. Itu harus lengkap semuanya. Dan juga kita nanti membahas memasuki pada pembahasan, yaitu pembahasan yang nanti akan saya terangkan di belakang. Ada beberapa poin, kalau nggak salah ada 6, nanti saya akan menjelaskan. Dan yang bab 5 itu penutup, sesuai namanya. Bagian dari penutup dari karya ilmiah yang penulis buat, bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Penulis harus menyimpulkan hasil yang sudah disampaikan yang berada dalam sebuah karya ilmiah, hasil tentuan analisis kasus dengan jelas. Kemudian penulis juga diminta menuliskan saran-saran yang ditujukan kepada pihak tertentu. Di sini kita melangkah kepada poin selanjutnya, yaitu manfaat penulisan ilmiah yang sudah tertera di atas ini. Poin ketiga, karya ilmiah merupakan tulisan ilmiah yang sudah disusun berdasarkan dengan penelitian. Walaupun dibuat sederhana, apapun penelitian itu harus tetap berdasarkan dengan poin-poin penting dalamnya, harus sesuai dengan fakta, dan juga tidak luput dari terstruktur dengan baik. Dengan membuat karya ilmiah tersebut pastinya akan memberikan manfaat, entah untuk penulis dan juga sebagai pembaca. Berikut beberapa manfaat penulisan karya ilmiah. Yang pertama, yaitu bisa melatih dan mengembangkan kemampuan pembaca yang efektif. Dalam melatih dan mengembangkan suatu karya ilmiah tentunya bermanfaat sekali dalam mengembangkan keterampilan membaca yang sangat efektif dengan dijalankan proses keterampilan membaca seefektif mungkin yang mengacu pada meningkatnya kemampuan berpikir yang efektif bagi para pembaca materi yang akan disampaikan. Hal ini dipengaruhi dengan kecepatan dalam membaca dan memahami, bukan hanya cepat membaca tapi juga memahami isi dari keseluruhan materi tersebut. Itu yang harus ditekankan. Itu dia manfaatnya. Selanjutnya, melatih diri dalam menggabungkan review bacaan yang diambil dari berbagai sumber dan referensi. Ketika kita melakukan sebuah kegiatan penulisan ilmiah, sudah seharusnya menggunakan banyak referensi yang kita gunakan sebagai arti dalam memperkuat argumen yang kita gunakan. Bagaimana argumen kita ini bisa benar dan juga mempertahankan melalui kegiatan tersebut. Selaku orang yang melakukan penelitian akan semakin terlatih dan juga akan mendapatkan sebuah pengalaman dalam menggabungkan bacaan yang diambil dari berbagai macam sumber atau referensi yang kita susun kembali. Dengan melakukan penulisan ilmiah tersebut, kita harus merekonstruksi materi yang ada, yang kita baca dengan menggunakan bahasa diri kita sendiri, sesuai dengan pemahaman nalar kita akan beragam materi yang telah kita baca. Selanjutnya, di sini ada lagi manfaat penulisan, yaitu bisa membiasakan diri dengan kegiatan kepustakaan. Ya, kita jika sudah ikut dalam sebuah penulisan karya ilmiah, kita tidak akan asing lagi dengan yang namanya perpustakaan, karena juga kita juga butuh referensi dan juga kita biasanya ambil di sebuah perpustakaan.
Lebih tepatnya, saya ambil contoh di Kabupaten Mempawah, ada perpustakaan daerah. Itu sering digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa untuk mencari referensi, entah itu membuat makalah dan lain sebagainya. Manfaatnya kita melakukan kegiatan penulisan ini adalah bisa membiasakan diri dengan kegiatan tersebut yang sudah saya sebutkan. Karena dengan melakukan kegiatan tersebut pastinya membutuhkan banyak sekali rujukan dan referensi yang diambil, sehingga hal ini membuat kita semakin mengenal atau kegiatan yang berkaitan dengan kepustakaan. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu bisa meningkatkan tupoksi antara data dan fakta secara lugas dan sistematik. Melakukan penulisan karya ilmiah, maka pasti melakukan proses penelitian di dalamnya. Mustahil jika sebuah karya ilmiah tidak melakukan penelitian. Dengan dilakukan penelitian tersebut, penulisan dalam materi sudah ditentukan sesuai dengan tema penelitian dan diambil jenis data yang kita ambil dari proses penelitian. Harus disusun sedemikian rupa secara lugas juga sistematis. Dengan menggunakan kaidah yang ditentukan, maka akan menghasilkan informasi baru yang sangat berguna bagi pembaca, khususnya dengan bidang ilmu yang sama. Itu manfaat yang kelima. Karya ilmiah mendapatkan kepuasan intelektual berpikir dengan melakukan penelitian dan dituangkan pada bentuk karya ilmiah, maka kita akan mendapatkan rasa kepuasan jika kita sudah menemukan sebuah referensi itu sendiri. Ditambah dengan karya yang kita buat dikutip dan disitasi oleh orang lain, maka akan timbul rasa terbangga diri atas karya ilmiah tersebut yang telah kita buat. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa pesan yang kita sampaikan dalam karya tersebut sudah dipahami oleh para pembaca, dan karya yang kita buat akan menjadi rujukan dalam penelitian tersebut, sehingga menjadi suatu prestasi terdiri bagi diri kita masing-masing, khususnya bagi saya sendiri. Selanjutnya, manfaatnya bisa memperluas dunia ilmu pengetahuan. Salah satu lagi manfaat yang bisa kita dapatkan adalah menambah ilmu pengetahuan yang semakin luas. Akibat kita selalu membaca banyak referensi dan melakukan kegiatan-kegiatan kepustakaan seperti diskusi dan lain sebagainya. Dan itu karya ilmiah yang sudah dipublikasikan, maka ilmiah yang sudah dipublikasikan, maka akan banyak membaca dan mereview sehingga bisa mengembangkan materi yang ada pada penelitian kita. Apabila penelitian yang kita lakukan hanya menjadi konsumsi pribadi, tentunya itu dikunci. Karya ilmiah yang kita buat tidak akan memberikan sumbangan apapun pada dunia ilmu pendidikan. Akan tetapi jika kita dipublikasikan karya ilmiah tersebut, maka hasil penelitian yang sudah kita lakukan itu bisa mengalir ke dalam bentuk karya ilmiah, akan menambah wawasan baru dan sangat manfaat bagi orang lain. Dan juga selanjutnya sebagai rujukan untuk bahan untuk penelitian dan selanjutnya. Yang selanjutnya, manfaat penulisan karya ilmiah sebagai karya bersifat pribadi. Terakhir, dengan membuat suatu proses penelitian, maka karya ilmiah kita akan bersifat abadi sehingga diakui untuk kemajuan ilmu pengetahuan dunia. Dengan begitu, karya yang kita buat selain bermanfaat untuk banyak orang, juga menjadi suatu kenangan tersendiri bagi kita. Ditambah karya ilmiah kita dipakai oleh banyak orang untuk menjadi rujukan dalam bidang ilmu mereka. Kita juga diberi kesempatan ya untuk berkarya ilmiah sebaik mungkin agar bisa dikenang sepanjang masa oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Seperti contoh Al-Khwarizmi dengan aljabarnya yang dipakai oleh banyak ilmuwan sebagai rujukan untuk pengembangan peradaban umat manusia. Selanjutnya kita akan bahas poin yang nomor 4, yaitu pengantar etika penelitian. Di sini saya bisa memberikan pengertian etika itu yang berasal dari bahasa Yunani, ethos, yaitu kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Refleksi filsafati atas moralitas masyarakat. Kode etik penelitian adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan.
Ini menjadi suatu bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan santun dan lain sebagainya. Dengan demikian, meskipun intervensi yang dilakukan dalam penelitian tidak memiliki risiko yang dapat merugikan atau membahayakan responden, namun peneliti perlu mempertimbangkan aspek sosioetika dan menjunjung tinggi hakikat dan martabat kemanusiaan, sehingga semua penelitian memiliki etika penelitian. Dari tujuan etika tersebut, itu yang pertama, mengatur perbuatan manusia, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang selanjutnya, membentengi manusia dari upaya melanggar disiplin aturan yang berlaku. Memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan yang benar dan menghindari dari perbuatan yang salah. Selanjutnya, menumbuhkan kesadaran kepada manusia akan makna perbuatannya dalam konsekuensi akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Yang tadi kita membahas tentang tujuan etika, lanjut kita kepada etika penelitian dan peneliti. Untuk menjunjung etika penelitian yang menerbitkan panduan sebagai pegangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai peneliti atau saintis, perbuatan tersebut dirumuskan menjadi 7 poin. 7 poin tersebut saya akan sebutkan semuanya. Penelitian harus mempunyai landasan sosial. Setelah artikel diterbitkan dan suatu penelitian dipresentasikan, para pembaca dan pendengar akan menilai hasil dari berdasarkan apa yang mereka ketahui. Menjadi seorang saintis dan peneliti harus bertanggung jawab dan memahami nilai-nilai dalam sains. Keinginan untuk melakukan penelitian baik adalah nilai mahasiswa. Demikian juga keharusan bahwa kejujuran dan objektivitas yang baku harus tetap dipertahankan. Selanjutnya, harus mendorong publikasi dan keterbukaan sains, bukan hanya pengalaman pribadi, namun sains adalah pengetahuan yang diberikan berdasarkan pemahaman bersama tentang beberapa aspek dunia fisik dan sosial. Selanjutnya, menjaga pemberian kredit yang adil dan seimbang. Juga menjunjung tinggi praktik keperagaan, bahwa orang-orang yang betul-betul memberikan sumbangan berarti yang pantas dituliskan sebagai pengarang. Selanjutnya, menjaga teknik pencobaan dan perlakuan atas data untuk menjaga kesohihan hasil yang diperoleh sehingga memudahkan penerimaan hasil tersebut oleh konsensus ilmiah. Juga harus tercela dalam sains, harus bereaksi terhadap pelanggaran etika. Itu dia 7 poin yang saya sebutkan. Selanjutnya juga mempunyai prinsip etika penelitian, sementara merujuk pada sumber, menjelaskan ada beberapa poin prinsip etika penelitian yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menghormati hakikat dan martabat manusia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu perfect for woman dignity. Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subjek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian, serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Artinya keadilan bahwa semua subjek penelitian harus diperlakukan dengan baik sehingga dapat keseimbangan antara manfaat dan risiko yang dihadapi oleh subjek penelitian. Selanjutnya, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur guna mendapatkan hasil manfaat semaksimal mungkin bagi subjektif penelitian dan dapat dihasilkan di tingkat populasi. Penelitian minimal dampak yang merugikan bagi subjek. Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan, maka subjek tersebut dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera. Yang kode etik penelitian. Ada beberapa kode. Dengan demikian peneliti harus menjunjung sikap ilmiah, yaitu kritis, yaitu pencarian kebenaran yang terbuka untuk diuji. Logis, yang memiliki landasan berpikir yang masuk akal dan betul. Empiris, yaitu memiliki bukti nyata dan absah tantangan dalam pencarian kebenaran keadaan ini. Serta kejujuran untuk terbuka diuji. Kehandalan karya penelitian yang mungkin membawa kemajuan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi dan menghasilkan inovasi.
Kode kedua, penelitian melakukan kegiatan dalam cakupan dan batasan yang diperkenalkan oleh pihak yang terkait dengan penelitiannya. Harus dipastikan bahwa kita tidak berkeberatan jika kita berada pada posisi sebagai responden. Kode ketiga yaitu penelitian mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan. Selanjutnya, masalah etika dan hukum. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, sedangkan hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Etika dan hukum dapat dikotomikan, tapi sulit untuk dipisahkan. Dalam praktik, hukum peraturan perundang-undangan dapat dibentuk tanpa etika, tapi hukum peraturan undangan tanpa memperhatikan etika yang masih diakui dan dihormati, maka dapat dipastikan hukum tersebut tidak akan efektif berlakunya. Juga contoh masalah yang kasus pelanggaran etika riset. Salah satunya pelanggaran etika penelitian penipuan saintifik, yaitu usaha untuk memanipulasi fakta-fakta dan menerbitkan hasil kerja yang lain secara sengaja. Terus yang selanjutnya, pencarian referensi yang tepat. Ini yang penting. Karya ilmiah menjadi salah satu aspek penting dalam dunia akademik. Banyak para peneliti memerlukan referensi untuk menyelesaikan proyek mereka. Namun bagi mereka yang belum terbiasa dengan cara mencari referensi karya ilmiah, proses tersebut bisa menjadi sangat menakutkan. Oleh karena itu, di bawah ini ada beberapa pencarian yang tepat. Yang pertama, gunakan platform pencarian referensi. Yang kedua, cari di berbagai database referensi. Yang ketiga, cari di jurnal terkemuka. Dan juga gunakan situs web terkemuka. Gunakan aplikasi referensi. Itu saja. Karena dalam sebuah proses pencarian referensi yang tepat ada beberapa poin yang sudah saya sebutkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari metode penulisan ilmiah. Semoga kita bisa mengambil kesimpulan dan juga kita bisa memahami. Di sini saya akan baca sedikit kesimpulan, yaitu manfaat penulisan karya ilmiah, yakni melatih dan mengembangkan kemampuan membaca yang efektif, melatih diri dalam menggabungkan review bacaan yang diambil dari berbagai sumber dan referensi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.